warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seorang yang beriman antara lain dengan lebah. Bagaimana lebah itu? Iza akalat tayyibatan. Apabila dia memakan sesuatu, maka yang dimakannya adalah sesuatu yang baik. Yang pertama ini sudah kita bahas di dalam pertemuan kita sebelumnya. Kita melihat yang kedua. Yang kedua adalah wa iza akhrajat tayyibatan. Lebah apapun, dimanapun, kapanpun, sesuatu yang dia makan atau dia minum, maka yang dikeluarkannya adalah sesuatu yang baik. Sebagaimana kita kenal, lebah itu yang dikeluarkannya adalah madu. Yang madu itu dia dapat memberikan kesembuhan kepada peminumnya. Seorang yang beriman pada sifat lebah yang kedua ini berupaya untuk mengeluarkan sesuatu yang berasal dari dalam dirinya, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang baik, yang benar, dan yang indah. Nabi SAW menyatakan, kataba ala bani Adam nasibahu minaz zina. Setiap anak Adam sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan perbuatan zina. Zina di sini dimaksud adalah al-ma'siyah, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya. Apa itu? Al-ainani zinahuma an-nazar. Dua mata zinanya adalah melihat. Tentu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat. Orang yang beriman akan melihat sesuatu yang dibenarkan oleh Allah untuk melihatnya. Wal uzunani zinahumal istima'. Dua telinga itu zinanya adalah mendengar. Dan mendengar ini ada hubungannya dengan zina mulut. Wal famu atau wal lisan zinahu al kalam. Zinanya adalah bertutur kata. Pertama, tutur kata sombong.
Bahkan seperti Fir'aun menyombongkan dirinya sampai mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Atau mengungkapkan kata-kata ghibah, menggunjing orang, atau fitnah, atau namimah, melaga-lagakan orang. Itu zina mulut. Dan itu jika didengar, maka dia bisa menjadi zina telinga. Wal yadu zinahumal batshu. Tangan itu zinanya adalah menyentuh, menjamah sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman, dia tidak menyentuh, tidak menjamah, tidak mengambil, tidak mencuri, tidak merampok, tidak korupsi, yang menggunakan tangan. Wal rijlu zinahumal khuta. Kaki zinanya adalah melangkah ke tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh syariah. Orang yang beriman melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat yang benar, ke masjid misalkan, ke tempat bekerja misalkan, dan lain sebagainya. Wal qalbu, kemudian jantungnya juga berzina, yahwa, menggebu-gebu, wa yatamanna, dan berangan-angan untuk memperoleh sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Ambillah contoh dalam konteks zina yang sebenarnya, yang bukan hanya perbuatan maksiat. Matanya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Dari mata akan turun ke jantungnya, maka jantungnya akan menggebu-gebu dan berangan-angan, dan itu akan jatuh kepada wa yusaddiqu zalikal farju au yukazzibuhu, dan itu bisa mengantarkan orang melakukan zina yang sebenarnya atau tidak. Maka seorang yang beriman itu yang keluar dari seluruh anggota tubuhnya, yang bersumber dari batinnya, dari jantungnya, adalah sesuatu yang baik. Jika melihat yang baik, jika mendengar yang baik, jika bertutur kata yang baik, jika menyentuh sesuatu yang baik, jika melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dan ini semua didasarkan kepada qalbu, jantung, yang menjadi center, pusat daripada pribadi tersebut. Seorang yang beriman adalah pribadi yang seperti lebah dalam sifat yang kedua, iza akhrajat tayyibatan. Jika dia mengeluarkan sesuatu dari dirinya, maka yang dikeluarkannya adalah sesuatu yang baik. Semoga kita termasuk orang yang memiliki sifat lebah yang kedua ini, di samping sifat lebah yang pertama.